wahai Yusuf Mansur, selesaikanlah masalah Anda gitu. Bertemulah dengan para korban ini gitu. Selesaikan masalah ini tanpa harus kemudian umat ini, orang-orang yang dulu percaya dengan Anda itu bercapek-capek atau menghabiskan waktunya di persidangan. Saya pikir asetnya Yusuf Mansur masih banyak ya teman-teman. Sudah sering saya sebutkan bahwa warung stick and stick itu juga bagian dari aset Yusuf Mansur, Bebek Selamat, dan yang lain-lain gitu. Prediksi saya jodoh anak gue satu itu Ivan Gunawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Ingin menikahkan anak dengan siapa saja bagi seorang ayah itu hal yang wajar dan sesuatu hal yang positif. Namun dalam video kali ini saya akan lebih menyoroti bagaimana komentar netizen bahkan di keinginan positif tersebut. Ya, ini lagi-lagi dampak bahwa seorang Yusuf Mansur tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dengan para investor, yang membuat kemudian mata para netizen itu menjadi julid gitu. Mau itu keinginan positif, mau itu cita-cita, mau itu apapun, akan kemudian menjadi julid pada waktunya gitu. Karena inilah efek domino dari orang yang tidak ingin, orang yang membuat masalahnya itu terkatung-katung dan terkesan abai dengan atau acuh dengan masalah tersebut gitu. Kalau teman-teman ngecek di Twitter, itu ada banyak hal atau portal berita yang sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan Yusuf Mansur. Namun ketika itu menyangkut duit, pasti mereka ngepost meme dari mana duitnya. Sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah sebuah efek dari orang yang tidak mau menyelesaikan masalahnya dan membuat masalah itu terombang-ambing begitu saja, dan kemudian menjadi bola liar di masyarakat, utamanya di media sosial, teman-teman. Maka di awal video ini saya mau katakan bahwa wahai Yusuf Mansur, selesaikanlah masalah Anda gitu. Bertemulah dengan para korban ini gitu. Selesaikan masalah ini tanpa harus kemudian umat ini, orang-orang yang dulu percaya dengan Anda itu bercapek-capek atau menghabiskan waktunya di persidangan. Seperti yang teman-teman ketahui, bagi yang paham, kasus perdata itu memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun, teman-teman. Memang ini proses yang cukup panjang gitu. Tentu ini mungkin bisa dilalui ketika korban itu kerugiannya mencapai ratusan atau miliaran rupiah gitu, karena itu akan sebanding. Bagaimana dengan korban-korban yang ribuan, tapi per orang itu 10 sampai 12 juta, teman-teman. Ini yang sebenarnya menjadi fokus yang selama ini saya permasalahkan gitu, karena saya pernah mengatakan bahwa kalau mungkin korban dialami korban ini 100 juta, ratusan juta sampai miliaran, kemungkinan besar mereka akan berusaha secara maksimal. Namun yang saya lihat, bagaimana kalau korban ini nilainya kecil gitu, puluhan gitu. Karena kalau dilihat secara personal, ini memang kayak tidak ada apa-apanya, tapi Anda jangan menutup mata bahwa korban yang 12-10 juta ini itu ribuan, teman-teman. Itu ribuan orang, ratusan bahkan ribuan orang gitu. Baik, kita simak berita dari FIFA. Viral lagi ucapan Ustadz Yusuf Mansur ingin Wirda berjodoh dengan Pangeran Abdul Matin. Kita bacakan sebentar ya. Video lawas itu berisi mengenai wawancara, nanti juga saya akan tampilkan videonya. Video lawas itu berisi mengenai wawancara Ustadz Yusuf Mansur tentang kriteria calon menantu untuk putri sulungnya Wirda Mansur. Ustadz Yusuf Mansur tak mempermasalahkan jika kelak calon suami Wirda Mansur merupakan warga negara asing. Iya, kalau warga negara asingnya ya pangeran gitu. Kalau memang jodohnya bule, jodohnya orang Arab, kata dia mengutip potongan video yang diunggah akun Instagram @butsteyuk. Tak hanya itu, dia juga mempermasalahkan jika ternyata jodoh putri sulungnya itu adalah Pangeran Brunei Darussalam, Pangeran Matin. Dia bahkan tak membayangkan bisa menjadi besan dari Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hasanah Bolkiah. Apalagi kalau misal, ini perkataan Yusuf Mansur ya, apalagi kalau misalnya jodohnya Pangeran Matin Brunei, ya hehehe, gue besanan sama Sultan Hasanah Bolkiah, hahaha, kata Yusuf Mansur tertawa. Kita lihat videonya, nanti habis ini kita akan bacakan komentar netizen. Kocak sebenarnya ini orang. Memang jodohnya emang orang bule, jodohnya orang Arab, apalagi misalkan jodohnya Pangeran Matin Brunei.
Pengen punya mantu seperti Pangeran Martin, Ustadz Yusuf Mansur nikahannya di GBK. Ustadz Yusuf Mansur kerap membeberkan calon suami untuk sang anak, Wirda Mansur. Dirinya berharap jika anak pertamanya tersebut mendapatkan suami yang baik. Pemuka agama itu juga membeberkan harapannya mendapatkan calon menantu seperti Pangeran Abdul Martin, yang merupakan anak dari Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah. Kalau jodohnya emang orang bule, jodohnya orang Arab. Apalagi misalkan jodohnya Pangeran Martin Brunei, boleh juga gue besanan sama Sultan Hassanal Bolkiah, ungkap Yusuf Mansur seperti dilansir dari akun Instagram Bun Steutik pada Rabu 11 Oktober 2023. Menurutnya, tak apa punya cita-cita tinggi. Ustadz Yusuf Mansur juga ingin pernikahan putrinya ini berlangsung di Gelora Bung Karno. Cuma kan cita-cita mah tinggi, kita mah pengen nanti nikahannya di GBK, sambung Ustadz tersebut. Kan cita-cita mah tinggi. Nah, kita pengen nanti nikahannya di GBK aja. Jelas ya, Sultan Hassanal Bolkiah ini orang kaya ya. Mari kita baca komentar netizen. Ngarep banget. Pangeran Martin bisa dijadikan lahan. Bayarin dulu dan bereskan. Nah ini, bayarin dulu dan bereskan masalah-masalah dengan investor. Jangan menipu lagi. Baru dengan izin Allah dikasih mantu yang kaya raya. Selama gelar tukang tipu masih melekat, gak bakalan lah dapat jodoh yang kaya tuh. Iya, tukang obat mimpi baiklah. Kebanyakan kasus hidup lo. Prediksi saya jodoh anak Ustadz itu Ivan Gunawan. Kacau kalau netizen udah komentar nih, ngeri. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, karena itu viral, mau di IG, di Facebook itu tuh viral. Jadi Israel saja itu kapok loh sama minta maaf dengan netizen Indonesia, ini ngeri loh. Jihad fisabilillah alam medsosnya Indonesia mengerikan teman-teman. Makanya udahlah, jangan main-main dengan netizen Indonesia. Paling jengkel mainnya orang barengan berkodok Ustadz. Komentar-komentar orang Indonesia itu mengerikan sekali. Ketikan jarinya itu lenting banget. Vicky Prasetya Yusuf Mansur biar jadi video ke-8. Aduh. Ustadz, emang dia Ustadz sih. Parah. Ucup penipu berkedok Ustadz. Terakhir ini ada sebuah video lagi. Jadi sebelum kita masuk ke video berikutnya, saya sekali lagi mengatakan bahwa selesaikanlah masalah Anda gitu. Seperti tadi ada komentar bahwa bereskan dulu masalah-masalah Anda gitu. Selama istilah penipu itu masih melekat, itu akan sulit gitu loh, akan sulit. Maksudnya begini loh, entah bagaimana caranya, Anda kemudian undang saja itu orang-orang yang kemudian memiliki sangkutan dengan Anda gitu, undang saja, ajak mereka berdialog, dan jangan kemudian ada bahasa off the record gitu. Kalau bisa direkam, karena terus terang ini sudah jadi konsumsi publik. Begini, kalau misalkan benar-benar Yusuf Mansur ini ingin bertanggung jawab, ingin menyelesaikan masalah itu dan off the record, tentu orang-orang kemudian akan berpikir, oh jangan sampai ada ini. Itu dia masalahnya. Apalagi kemudian ada embel-embel lain gitu. Maka untuk menghindari fitnah, ada baiknya ini direkam gitu. Kalau saya tidak salah, itu beberapa kali, bahkan waktu kita mendatangi rumah Yusuf Mansur, itu juga perwakilan dari pihak Yusuf Mansur itu mengatakan, boleh masuk, kita diskusi, tapi nggak ada kamera. Maka dari pihak Pak Zaini itu tidak mau, karena, dan saya sepakat itu gitu, karena begini, ini kamera sudah datang nih, ya kan, bahkan bukan cuma YouTuber, wartawan pun masuk gitu, merekam di depan rumah Yusuf Mansur. Lalu kemudian beberapa pihak yang menuntut ini masuk ke dalam tanpa direkam, keluar, maka akan banyak opini teman-teman.
apapun yang dikatakan oleh Pak Zaini dan apapun yang dikatakan oleh pihak Yusuf Mansur ini akan kemudian kemungkinan besar juga akan bertolak belakang gitu. Akan malah kemudian berselisih lagi gitu, akan menimbulkan perselisihan baru gitu. Seandainya sama pun pernyataan mereka, Pak Zaini mengatakan A dan pihak Yusuf Mansur mengatakan A, tetap saja opini media akan liar, opini netizen akan liar. Sudahlah, mungkin Pak Zaini juga sudah dibayar. Mungkin Pak Zaini, Pak Darso juga, misalkan mereka masuk ini ya tanpa direkam, pasti akan timbul pernyataan-pernyataan seperti itu gitu. Paling Pak Zaini dan Pak Darso ini sudah dibayar berapa ratus juta atau berapa miliar sehingga kita lihat aja besok bakalan diem gitu. Seperti itu teman-teman. Makanya saya lebih sepakat ketika kemudian Yusuf Mansur ini ingin mediasi, ingin kemudian menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan para korban ini, ya sebaiknya direkam teman-teman. Bertanggung jawab. Saya pikir asetnya Yusuf Mansur masih banyak ya teman-teman. Sudah sering saya sebutkan bahwa warung stick and stick itu juga bagian dari aset Yusuf Mansur, Bebek Selamat dan yang lain-lain gitu. Propertinya banyak teman-teman. Kalau orang yang ingin bertanggung jawab, saya pikir harta Yusuf Mansur itu banyak sekali ya. Silahkan itu dan kan Yusuf Mansur juga ikon yang sering mengatakan berbagi apa segala macam gitu. Apa salahnya gitu menyelesaikan para korban ini di plot satu-satu, dari Paitren, Hotel City, Kondo Temoya Vidi, Umroh Merdeka, tabung tanah, batu bara, berapapun yang dikeluarkan Yusuf Mansur, ketika itu namanya bersih, saya yakin ini akan balik semua gitu. Terus terang teman-teman, saya pernah katakan di awal-awal konten saya mengenai Yusuf Mansur bahwa dulu orang ini, Ustadz Yusuf Mansur ini, itu saya juluki Utsman bin Affannya hari ini gitu. Karena jarang-jarang seorang ulama itu kaya raya teman-teman. Nggak tahu kemudian ternyata di belakang banyak masalah seperti ini ya. Kita harus logis dong. Saya juga orang yang paling menentang fanatisme kepada tokoh gitu. Enggak, kalau dia salah ya katakan salah gitu loh. Dia salah katakan salah. Jangan kemudian karena fanatis kita menutup mata dengan kebenaran gitu loh. Kalau misalkan teman-teman di sini ada pendukung Yusuf Mansur yang masih membela Yusuf Mansur, saya dulu orang yang membela Yusuf Mansur bahkan ketika Yusuf Mansur ini banyak diserang oleh buzzer. Waktu almarhum rahimahullah Ustadz Arifin Ilham masih hidup, saya orang yang sering menyanding-nyandingkan beliau gitu. Maksudnya Ustadz Arifin Ilham itu saya juluki Ali bin Abi Thalibnya hari ini gitu. Kemudian beberapa ustadz yang bergerak di amar ma'ruf nahi munkar itu saya juluki dengan Umar bin Khattabnya hari ini. Saya dulu itu senang karena saya juga mempelajari sirah nabawiyah. Jadi ulama-ulama hari ini itu saya sandingkan dengan orang-orang alim terdahulu gitu. Ya Ustadz Yusuf Mansur ini saya dulu julukinya Utsman bin Affan, karena kan teman-teman tahu, bagi yang mengetahui sirah nabawiyah itu tahu bahwa Utsman bin Affan itu selain soleh, dia juga seorang ulama, dia juga seorang yang kaya raya teman-teman. Dari sirah nabawiyah itu Utsman bin Affan itu menyumbangkan atau menyedekahkan kepada Rasulullah unta, 1000 unta kalau tidak salah itu, dan 1000 dinar per unta. Maksudnya jadi unta ini kan untuk kendaraan para muslimin ketika akan menghadapi perang Tabuk, menghadapi Romawi. Utsman bin Affan ini menghadiahkan 1000 ekor unta, dan masing-masing dari 1000 ekor unta itu 1000 dinar. Jadi 1000 dinar kali 1000 ekor. Karena 1000 dinar ini untuk perbekalan tunggakan 1 ekor unta tersebut gitu. Itu miliaran teman-teman, bahkan mungkin bisa ratusan miliar. Jadi itu Utsman bin Affan gitu. Makanya ketika melihat Yusuf Mansur ini kaya raya, saya menjuluki beliau dengan Utsman bin Affannya hari ini. Tapi ternyata belakangan diketahui bahwa banyak orang yang kemudian merasa dirugikan oleh beliau gitu. Maka saya bilang sayang sekali. Kalau Anda ingin komentar-komentar netizen ini kemudian hilang, segeralah kemudian memperbaiki dengan cara yang bertemu dengan para korban, direkam kamera, Anda kembalikan semua uang-uang dari para korban ini. Jika Anda yakin dengan apa yang Anda ajarkan selama ini, saya yakin itu akan kembali semua gitu. Tapi wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu apa isi hati Anda selama ini gitu. Kita lanjut terakhir, ini dari channel YouTube Pengen Kaya. Kandas, Ustadz Yusuf Mansur gagal nikahkan Wirda dan Pangeran Brunei. Kita lihat videonya sebentar. Kabar Pangeran Abdul Matin bakal menikah di tahun 2024 mencuat di sejumlah media nasional.
Rencananya Pangeran Brunei Darussalam naik pelaminan sukses membuat banyak wanita yang mengidolakannya patah hati. Salah satunya mungkin Wirda Mansur, sebab ia sempat didoakan agar berjodoh dengan Princess Abdul Matin oleh ayahnya Ustadz Yusuf Mansur. Keinginan Ustadz Yusuf Mansur soal menjodohkan Wirda dengan Prince Matin sempat diungkap ke sejumlah media pada tahun 2021 lalu. Kala itu Ustadz Yusuf Mansur bercerita mengenai harapannya tentang Wirda akan mendapatkan pria terbaik di masa depan. Pernah saya ngepoin satu orang, ternyata dia, Wirda, juga mengepoin orang yang sama, tapi tinggalnya di Brunei, Sultan Matin, Pangeran Matin. Mudah-mudahan dia dengar, anaknya Sultan Hasanah Bolkiah, kata Yusuf Mansur kala itu. Pendakwa yang dikenal lewat ajakan sedekah ini kerap menyeleksi sejumlah pria yang layak bersanding dengan Wirda. Nama Pangeran Abdul Matin kemudian ikut disebut. Rupanya Yusuf Mansur sempat ingin menjodohkan anaknya dengan Pangeran Abdul Matin yang beberapa kali viral di Indonesia karena ketampanannya. Wirda ternyata juga mengagumi Pangeran Brunei tersebut. Sebelumnya diberitakan kabar pernikahan Pangeran Abdul Matin di tahun 2024 menjadi perbincangan. Pasalnya pria ini sempat membuat warga Indonesia heboh akibat paras rupanya sewaktu hadir di Indonesia. Kabar pernikahannya ini tersebar di jagat media sosial seperti TikTok hingga trending di media sosial Twitter. Warganet sontak menyuarakan patah hati atas berita ini. Pangeran Abdul Matin atau dikenal dengan sebutan Prince Matin diketahui akan menikahi kekasihnya bernama Dayang Anissa Rosnah. Dari foto yang tersebar, pernikahan kedua sejoli ini akan berlangsung di awal tahun 2024, tepatnya pada tanggal 7 Januari 2024 mendatang. Pernikahan ini dikabarkan digelar dari tanggal 7 Januari hingga 16 Januari 2024. Sabar. Udah selesai, jadi nggak ada lagi ya, karena Pangeran Abdul Matin, putra dari Hasanah Bolkiah ini akan menikah di awal tahun 2024 ini, jadi pupus sudah harapan dari seorang Yusuf Mansur sebagai ayah dari Wirda Mansur yang menginginkan anaknya untuk menikah dengan Pangeran Brunei Darussalam, yang mana kita ketahui sendiri bahwa Sultan Hasanah Bolkiah ini kayaknya Masya Allah luar biasa teman-teman. Jadi kembali lagi, opini dari netizen itu akan menjadi liar gitu, karena ya mungkin orang berpikir karena kekayaan segala macam. Oke, kembali lagi teman-teman, saya mau katakan di akhir video ini bahwa kepada Yusuf Mansur, segeralah untuk kemudian mengambil posisi untuk menyelesaikan masalah Anda secara real, selesaikan masalah Anda ini secara nyata, undang para korban, bikin posko pengaduan. Jadi korban-korban yang datang membawa sertifikat investasi segala macam, balikin duit mereka, selesai masalah Anda. Saya yakin umat ini akan memaafkan Anda dan bahkan akan mengulung-ulungkan Anda kembali gitu loh. Tapi kalau misalkan Anda tidak punya itikat baik, bahkan terkesan menghindar, maka saya yakin dan percaya insya Allah, Allah itu maha melihat, akan muncul kasus-kasus baru, akan muncul masalah-masalah baru yang akan mungkin lebih. Ini kita baru melihat ya, Bu Ana ini baru muncul setelah beberapa tahun gitu. Dari 2012-13, dari 2017 dia bungkam segala macam, baru muncul dan speak up ke publik. Saya tidak tahu siapa lagi yang akan muncul ke depan gitu. Maka segeralah untuk menyelesaikan masalah Anda, temui orang-orang yang kemudian bermasalah dengan Anda, minta maaflah kepada mereka secara tulus dan tidak ada embel-embel. Selesaikan masalah Anda secara real dan jangan lagi ada yang kemudian diakal-akalin gitu, ditunda-tunda segala macam, ingkar janji apa segala macam kayak karyawan Patreon. Jangan lagi seperti itu, buat seperti itu. Maka saya katakan kalau itu Anda lakukan, maka saya yakin nama Anda akan kembali pulih seperti dulu, dan mungkin saya pun akan kembali mengagumi Anda gitu. Cukup sekian dari saya Khalid Al Walid, see you on the next videos.